Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi pengantar hukum bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Amalia. Saya di sini sebagai moderator dalam presentasi ini. Untuk pembahasan pertama di sini akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian masyarakat. Kata masyarakat berakar dari istilah bahasa Arab yaitu musyarak yang artinya saling bergaul. Dalam istilah bahasa Inggris, masyarakat berasal dari kata society di mana bahasa tersebut berasal dari bahasa Latin socius yang artinya kawan. Dari berbagai istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang menghasilkan sebuah sistem semi tertutup yang mana sebagian besarnya saling berinteraksi antar individu tersebut. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mbak Denai. Selanjutnya ada pengelompokan masyarakat. Menurut Mansur Fiki, masyarakat dapat dikelompokkan sesuai ras, suku, dan keturunannya, dan masyarakat dapat dibedakan dari mata pencariannya. Menurut Charles H. Coley, membagi masyarakat menjadi dua golongan, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Nah, kelompok primer di sini merupakan hubungan yang terjalin karena keakraban atau interaksi yang bersifat intensif. Kelompok ini ditandai dengan pergaulan kerjasama dan tatap muka yang intim. Contohnya keluarga, teman, bermain, masa kecil, dan rukun warga. Nah, yang kedua ada kelompok sekunder. Ini merupakan hubungan timbal balik karena adanya kepentingan bersama, di mana ditandai dengan bersifat formal, tidak pribadi, dan berciri kelembagaan. Contohnya seperti koperasi dan partai politik. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mbak Devida. Ciri-ciri masyarakat. Berbicara mengenai ciri-ciri masyarakat, maka dapat dipaparkan mengenai ciri-ciri masyarakat sebagai berikut. Manusia yang hidup berkelompok. Manusia yang hidup secara bersama dan membentuk kelompok. Kelompok inilah yang nantinya akan membentuk suatu masyarakat. Mereka mengenali antara yang satu dengan yang lain dan saling ketergantungan. Kesatuan sosial merupakan perwujudan dalam hubungan sesama manusia ini. Seorang manusia tidak mungkin dapat meneruskan hidup tanpa bergantung kepada manusia lain. Yang kedua, yang melahirkan kebudayaan. Dalam konsepnya tidak ada masyarakat, maka tidak ada budaya. Begitupun sebaliknya, masyarakatlah yang akan melahirkan kebudayaan dan kebudayaan itu pula diwarisi dari generasi ke generasi berikutnya dengan berbagai proses penyesuaian. Yang ketiga, yang mengalami perubahan. Sebagaimana yang terjadi dalam budaya, masyarakat juga turut mengalami perubahan. Suatu perubahan yang terjadi karena faktor-faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya, dalam suatu penemuan baru mungkin saja akan mengakibatkan perubahan kepada masyarakat itu. Yang keempat, manusia yang berinteraksi. Ciri-ciri masyarakat yang berikutnya adalah manusia yang berinteraksi. Salah satu syarat perwujudan dari masyarakat ialah terdapat hubungan dan bekerja sama di antara ahli ini akan melahirkan interaksi. Interaksi ini boleh saja berlaku secara lisan maupun tidak. Komunikasi berlaku apabila masyarakat bertemu di antara satu sama lain. Yang kelima, yaitu terdapat kepemimpinan. Dalam hal ini, memimpin adalah terdiri daripada ketua keluarga, ketua kampung, ketua negara, dan lain sebagainya. Dalam suatu masyarakat Melayu, awal kepemimpinan bercorak tertutup. Hal ini disebabkan karena pemilihan berdasarkan keturunan. Yang keenam, yaitu adanya stratifikasi sosial. Ciri-ciri masyarakat yang terakhir, stratifikasi sosial yaitu meletakkan seseorang pada kedudukan dan juga peranan yang harus dimainkan di dalam masyarakat.
Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mas David. Pengertian hukum dan tujuannya. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Hukum mempunyai tugas menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan dalam tata hidup masyarakat. Dengan adanya hukum, maka tiap perkara dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mas Fauzi. Jenis-jenis hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia ada dua, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat terdiri dari 3 hukum. Pertama hukum sipil, kedua hukum perdata, dan ketiga hukum dagang. Hukum sipil adalah hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia, antar satu orang dengan orang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan. Hukum perdata adalah hukum atau ketentuan yang mengatur tentang kewajiban, hak-hak, dan kepentingan antar individu dalam masyarakat yang bersifat privat atau tertutup, seperti hukum tentang warisan, hukum tentang perceraian, dan yang lainnya. Yang ketiga ada hukum dagang. Hukum dagang yaitu hukum atau peraturan yang berkaitan tentang perdagangan. Kemudian ada hukum publik. Hukum publik itu terdiri dari 4. Yang pertama hukum tata negara, kedua hukum administrasi negara, ketiga hukum pidana, dan keempat hukum internasional. Yang pertama hukum tata negara, yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan negara satu sama lain dan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kedua, hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara, yaitu hukum yang mengatur cara menjalankan tugas dari kekuasaan alat perlengkapan negara. Yang ketiga ada hukum pidana. Hukum pidana ini mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa saja yang melanggar dan mengatur bagaimana cara mengajukan perkara ke muka pengadilan. Yang terakhir ada hukum internasional. Hukum internasional itu terbagi menjadi 2. Pertama hukum perdata internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar warga negara satu negara dengan warga negara yang lain. Yang kedua hukum publik internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara yang satu dengan negara yang lain dalam hubungan internasional. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mas Alfi dan Mbak Dewinta. Macam hukum di Indonesia. Yang pertama, menurut sumbernya ada hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Berikutnya yaitu ada hukum adat, yaitu hukum yang terletak dalam peraturan kebiasaan. Lalu ada hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara suatu dalam perjanjian negara. Berikutnya ada hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena putusan hakim. Lalu ada hukum doktrin, yaitu hukum yang terbentuk dari pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Ada hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis yaitu hukum yang dicantumkan pada berbagai perundang-undangan. Lalu hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundang-undangan. Yang ketiga menurut tempat berlakunya. Yang pertama ada hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara. Berikutnya ada hukum internasional, yaitu yang mengatur hubungan-hubungan hukum dalam dunia internasional. Berikutnya menurut waktu berlakunya, terdiri dari 3, yaitu ius constitutum atau hukum positif, lalu ius constituendum,
Dan yang terakhir hukum asasi atau hukum alam. Hukum konstitutum atau hukum positif yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Hukum konstituendum yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang. Hukum asasi atau hukum alam yaitu hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam hukum di Indonesia. Yang kelima, ada hukum menurut cara mempertahankannya. Ada hukum material dan juga hukum formal. Hukum material yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan. Hukum formal yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan hukum material. Selanjutnya yang keenam, ada hukum menurut sifatnya. Ada hukum yang memaksa dan juga hukum yang mengatur. Hukum yang memaksa yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun mempunyai perasaan mutlak. Hukum yang mengatur yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri. Selanjutnya yang ketujuh, hukum menurut wujudnya. Ada hukum objektif dan juga hukum subjektif. Hukum objektif yaitu hukum dalam suatu negara berlaku umum. Untuk hukum subjektif yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku pada orang tertentu atau lebih, disebut juga hak. Selanjutnya yang kedelapan, hukum menurut isinya. Ada hukum privat dan juga hukum publik. Hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat kelengkapannya atau hubungan antar negara dengan warga negara. Berikut merupakan penjabaran dari kami kelompok 1 tentang materi pengantar hukum bisnis. Dari sini kita dapat tarik kesimpulan yaitu hukum berperan penting bagi kehidupan bermasyarakat. Seperti yang kita tahu, dengan adanya hukum di masyarakat diharapkan dapat hidup dengan tertib, aman, dan sejahtera. Hukum juga bertujuan untuk menyelesaikan perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum ditunjukkan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tak menjadi hakim atas dirinya sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.